Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan Ibu Hermana Sriati di pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materi kita kali ini adalah tentang mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Sebenarnya kalau IPAS itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti di materi kali ini, kita akan membahas tentang mitigasi bencana, kebakaran, dan permukiman. Apa itu yang dinamakan mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebab terjadinya kebakaran di permukiman disebabkan antara lain faktor manusia ataupun faktor alam. Di sini ada data kebakaran. Dari diagram tersebut ya bisa dilihat data kebakarannya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang, ayo kita bersama melihat video dari PLN tentang mengapa bisa terjadi kebakaran di rumah. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama, kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan kWh meter pelanggan. Kedua, PLN selalu memasang suatu alat pengaman pada kWh meter sehingga jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika kWh meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah, padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama. Nah, itu kalian sudah tahu ilmunya ya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, misal jika terjadi kebakaran besar dan kita tidak mampu untuk menanggulanginya, maka silakan kalian panggillah pemadam kebakaran untuk mengatasi hal tersebut. Oke, demikian tadi penjelasan dari Bu Irma. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.